Ya, baik Ananda, mohon maaf jaringannya hilang timbul terus ini. Sejak pagi juga begitu, hilang timbul, hilang timbul. Tadi itu berarti itu sedang di siapa tadi ya? Oh belum ya, belum ada yang menjelaskan tadi. Yang auto time. Tuh ini udah mau ini. Nanti kalau hilang muncul aja datang aja lagi, masuk aja lagi. Sekarang Fiona, halo Fiona. Ada Fiona? Ya, Abati. Siap antum ya? Untuk ini ya, presentasi. Bentar. Yang tadi siapa? Nasa Indah itu siapa? Nasa Indah nggak jadi. Fiona sekarang. MN mana Fionanya? Fiona Julia. Oke. Mana Fiona? Muncul? Ya, Abati. Sebentar. Ini maaf ininya apa? Kondisi jaringan tuh, ampun. Ya, apa boleh buat seperti inilah. Baik. Antum apa? Daur apa yang mau dijelaskan sebetulnya? Hah? Daur fosfor. Begini ininya ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ayo. Ntar ya. Ininya kok ya seperti ini, tapi ya udah nggak. Ya silakan mulai Fiona. Fase pertama adalah pelapukan batuan, yaitu daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Yang kedua adalah penerapan oleh tanaman dan hewan. Oke, udah dulu. Nah, sekarang ini kan ada gambar nih, gambarnya kan cuma ini aja ya. Dan ini tidak menunjukkan siklus gitu loh. Terus sekarang ini pertanyaannya. Coba jelaskan dulu ini apa ini sebetulnya. Kan nggak ada lagi gambar yang lain cuma ini aja. Nah ini. Coba Jadi ini. yang pertama pelapukan batuan. Yang kedua itu terserap oleh tumbuhan, kemudian tanaman dimakan hewan. Setelah itu di dekomposer, terus kembali ke tanah. Udah dulu. Lapukan batuan itu lapuk tuh dengan apa pelapukannya itu? Apa berarti? Dia batuan bisa lapuk disebabkan oleh apa? Secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi. Nah, sekarang ini pelapukan. Ini apa ini? Ini PO3 min 4 apa ya? PO4 min Ion apa ini? fosfor. Oh, ini tuh apa? Bukan 4 di sini. PO3 min tuh apa? Hah? Ini, hah? Apa? Ya, ini apa ini? Ini molekul apa ini sebetulnya? Molekul apa? Ya oke lah yang mengandung fosfat. Sorry fosfor. Ya fosfor ini yang mengandung fosfor. Nah, terus sekarang dari ini gimana ini? Terserap oleh, coba ini dengan nomor 2 ini apa maksudnya? Nomor 2 ini dan ini bagaimana menjelaskannya? Itu dia fosfat yang terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Oke, udah dulu. Ini apa ini? Terus berpindah ke perairan karena berpindah ke ini apa nomor 5 ini? Maksudnya apa coba? Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklus hingga menjadi sedimen gitu, Abati. Yang fosfor yang di air itu berasal dari mana?
Yang dilepaskan dari habis dia membusuk karena aksi bakteri, terus dilepaskan ke lingkungan gitu Abati. Terus tercuci dan terkikis dalam air. Ya, di antaranya kan dari pelapukan ini sendiri ke sini. Kemudian juga dari organisme yang mati dan didekomposisi. Itulah masuk ke air, masuk ke tanah. Oke lah. Baik, udah dulu ya. Ininya kurang sempurna. Apa namanya? Mana siklusnya ini? Dari ini coba 1, 2, terus dekomposer. Sempat kembali ke dalam tanah. Coba ini kan 1, 2, 3. Nah 3 dan 4 gimana menjelaskannya? Kan dari 3 ke 4 dulu ini mungkin. Nah gimana caranya? Coba. Fosfat yang telah masuk dalam tanah atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati Abati. Sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat. Ini siapa tadi? Fiona ini ya? Hah? Iya, Abati. Iya. Ya tapi ini apa namanya? Ya itunya nggak sempurna. Aduh ampun, emang apa? Tuh oleh berarti dikurangi akhirnya. Itunya nggak sempurna, apa namanya, siklusnya itu nggak jelas. Kalau orang baca itu susah. Baca siklus itu agak aneh siklusnya. Siklus harus muter gitu loh, daur itu. Iya, berarti. Itu nggak ada gambar, jadi kelihatan kali kurang kreatif. Kalau jelek dibilang males ya kurang kreatif itunya, kurang inovatif. Orang lihat nggak nampak, nggak jelas. Oke, baik. Selanjutnya adalah, tuh ini udah makan waktu 5 menit. Oke, selanjutnya Pasca Hilary. Yang nampak-nampak aja dulu sekarang. Pasca Hilary. Mana Pasca? Oh ya. Ini apa sih? Oke, silakan. Nah, sebentar dulu. Nah, apa namanya? Nah, antum kalau mau menghemat kuota, kalau udah selesai mau ini ya silahkan. Ya. Karena ada kalimat harus menghemat itu katanya, sehingga ya. Tapi kalau ya inilah sebuah pengorbanan dari suatu ini, tapi ya bagus lah, memang itu bagus ya, dalam tanda kutip. PTM juga tetap perlu biaya juga tuh, ongkos minimal. Baik, 1, 2, 3 silahkan Pak Skailari. Selamat pagi, saya Pasca Hilary akan mempresentasikan mengenai daur nitrogen. 78% di atmosfer itu isinya adalah nitrogen. Tetapi meskipun nitrogen sangat banyak, makhluk hidup itu tidak bisa menghirupnya secara langsung karena membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, proses pemecahan nitrogen bebas yang ada di udara itu berlangsung dengan energi petir, kemudian turun dengan air hujan. Nah, di tanah ini terjadi yang namanya proses fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen bebas oleh bakteri penambat nitrogen. Contohnya adalah rhizobium pada tumbuhan polong-polongan. Nah, dengan dibantu dengan rhizobium, nitrogen ini diubah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi nitrit dan nitrat, baru bisa diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh makhluk hidup, seperti hewan dan manusia. Ketika meninggal, sisa-sisa metabolisme makhluk hidup akan menjadi detritus, dan dengan bantuan dekomposer seperti jamur dan bakteri pengurai akan diubah menjadi amonium. Amonium ini bisa langsung digunakan oleh tumbuhan, bisa diserap oleh tumbuhan, tetapi hanya sedikit, karena amonium lebih banyak digunakan oleh bakteri nitrifikasi untuk diubah menjadi nitrat. Sebelum amonium berubah menjadi nitrat, terlebih dahulu amonium akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas, kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter, baru bisa diserap oleh tumbuhan. Proses
perubahan amonium ke nitrat ini atau yang disebut dengan nitrifikasi membutuhkan oksigen O2 yang cukup. Nah, ketika O2 yang tersedia tidak cukup, akan terjadi yang namanya proses denitrifikasi atau pelepasan kembali nitrogen ke atmosfer.